Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi pada channel dari LRM. Pada sesi pembahasan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sering dilakukan oleh orang Jawa zaman dulu, mungkin sampai sekarang pun masih eksis ya. Yang dilakukan ini adalah kemana-mana, biasanya orang Jawa zaman dulu selalu membawa ajimat atau ageman, terlepas dari pro dan kontra. Artinya terlepas pro dan kontra itu saya tidak membahas tentang agama di sini, tetapi saya membahas tentang budaya. Saya tidak membahas tentang agama, tolong digarisbawahi, saya membahas tentang budaya yang sering dilakukan oleh orang Jawa. Ajimat yang ingin saya bahas di sini adalah ajimat besi kuning. Jadi ajimat besi kuning. Besi kuning yang saya miliki ini ada beberapa variasi. Ada yang menurut saya ada yang muda. Ya, ini yang muda. Ada yang muda ya. Ini ada yang muda. Ini yang muda. Ada yang setengah tua. Ini yang setengah tua ya. Ini yang setengah tua. Dan ada yang sepuh. Ya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, besi kuning itu ada 3 macam. Ada yang Blambangan, ada yang Mataram, ada juga yang Rasul. Ada juga yang Rasul. Yang Blambangan konon itu terbentuk dari pecahannya gadanya Minak Jinggo, Adipati Minak Jinggo, Banyuwangi. Blambangan itu Banyuwangi. Orang yang memegang besi kuning Blambangan ini kalau tidak bisa mengekang nafsu biasanya menjadi arogansi, adigang adigung. Kalau yang Mataram konon terbentuk ketika kerajaan Mataram lagi di puncak-puncaknya permintaan ataupun pada masa keemasannya. Kalau besi kuning Rasul itu barang siapa yang merawat itu merubah karakter, dia lebih cenderung kepada kebaikan, lebih sering ibadah, sering wirid dan lain sebagainya, lebih cenderung ke kebaikan. Kalau yang ini yang saya miliki ini, yang muda ini terbentuk dari kepompong. Kepompong ya, terbentuk dari kepompong seperti kepompong warna emas ya. Nah, ini ada besinya kecil ini. Ini yang muda. Nanti di season akhir kita akan tes kepada gelas yang diisi air. Bagaimana reaksinya? Dianggap aja gelas yang berisi air itu adalah orang, karena yang di sini ini fungsinya untuk keselamatan semua ya. Nah, ini ada besinya kecil, ya. Ini kepompong. Saya kurang, nanti kita bedel ya di mana. Nah, kalau yang ini dari batu, kepompongnya dari batu ya. Ini kalau dikeluarkan juga ada. Nah, ini ada. Nah, ada kecil ya. Nah, ini yang setengah tua ya. Ini yang setengah tua. Ini juga dari batu hitam, keleng. Ini setengah tua. Nah, kalau yang ini adalah yang sepuh. Ini terbuat dari pancalogam. Apa pancalogam itu? Adalah 5 macam logam. Ada timah, ada besi, ada baja, ya, ada emas, ada kuningan. Makanya ini adalah pancalogam. Ini yang di pancalogam. Ini juga ada. Nah, ini kecil ini ya. Ini original sepuh. Original sepuh ya. Ini original sepuh. Jadi barang yang original sepuh bisa dilihat itu dari wingitnya lah, istilahnya pancarannya itu seperti beda ya. Jadi bisa kita lihat ini. Tekan di sini ya, sini biar jelas ya. Nah, pancarannya udah beda ya. Antara besi yang setengah tua dengan yang muda, pancarannya besi beda. Nah, kalau ini yang saya bilang adalah pancaran. Nah, ini seperti kepompong ya, seperti kepompong. Dalamnya itu, kalau ini jelas kepompong ya, ini dalamnya lah. Besinya itu pun gimana? Ini muda lah ya, saya. Ini yang muda lah. Ini muda. Ini yang muda ya, muda. Ini muda.
Ini serabutnya benar kepompong. Ini saya kurang paham ini bikinnya bagaimana, tapi yang jelas ini adalah juga kepompong. Dibikin seperti kepompong karena namanya besi kuning, itu di dalamnya ada besi gitu ya. Ini ada kecilnya ini. Nah, ini ada kecilnya ya. Ini besinya ini. Oke ya. Kalau ini yang dari batu. Dari batu ya. Ini batu, ini original batu ya. Ada lagi yang dari karang, tapi saya tidak mempunyai yang dari karang. Saya pernah melihat tapi belum pernah memiliki, jadi nggak bisa ngereferensi. Kalau ini benar-benar dari batu ini. Ini dia punya pola, ini dari batu, original dari batu. Ini batu tidak terbentuk dari tangan manusia, tetapi dibentuk oleh alam ya. Tapi saya bisa katakan bahwa ini setengah tua walaupun terbentuk oleh alam. Selain itu, wawasan ini saya babar agar orang yang mau mengoleksi ataupun merawat besi kuning itu terhindar dari keblondrok ataupun salah. Nanti udah mahari banyak ataupun membeli dengan mahar yang lumayan banyak seperti yang diharapkan, tetapi ternyata maaf ya, ternyata kapusan gitu loh. Saya kasihan. Nah, apalagi sekarang ini musim begal, rampok, ya maling, wasilah keselamatan sangat diperlukan. Wasilah keselamatan sangat diperlukan. Kita tahu sendiri zamannya semakin hari semakin tua ya. Nah, ini. Kalau yang ini yang saya bilang dari pancalogam. Nah, ini dari pancalogam. Urat-uratnya jelas. Ya, saya bilang pancalogam itu ada timahnya, ya, ada timah, ada besi, ada baja, ada kuningan, ada emas. Ini pancalogam. Ada pancalogam ya. Nah, ini pun ada. Nah, ininya kalau menurut saya ini seperti kuningan sari. Jadi ada yang jelas ya. Dia menyerupai kepompong. Bentuk size-nya menyerupai kepompong. Jadi ornamen-ornamen yang ada di besi ini menyerupai kepompong. Entung namanya. Kalau Jawanya itu entung. Nah, ini kan seperti entung kalau orang. Nah, makanya banyak yang bilang besi kuning atau kepompong besi kuning. Nah, entung, nah, seperti entung. Seperti ulat yang lagi bertapa, kepompong. Nah, ini ya, dilihat ya. Nah, jadi nanti kalau mau mengkoleksi bisa buat referensi atau tambah referensi. Nah, ini benar-benar ornamennya, makanya harus jelas-jelas. Dan getarannya pun beda. Kalau kita pegang yang sepuh itu getarannya beda. Seperti ada chemistry yang lain ketika kita memandang barang yang kuno. Ada rasa yang sulit diutarakan ketika kita memegang barang yang kuno. Ini tidak tergantung pada besi kuning loh ya. Tetapi apapun, mungkin keris, mungkin patung, mungkin batu. Karena batu itu istilahnya batu arca atau apa ya. Itu kalau kita barangnya kuno, pasti chemistry-nya beda. Kita pandang toh di hati itu terus ada rasa yang kayak gimana gitu. Kalau saya mau bilang rasanya yang macam-macam, tapi sulit untuk digambarkan. Ya, ini besinya. Besinya dia lebih identik, warnanya kayak kuningan. Kalau ini kan lebih identik kayak emas ya. Lebih identik kayak emas. Nah, ini kan beda. Dia punya besar pun beda ya. Nah, dia punya besar juga beda. Ya, dia punya besar pun beda. Jadi, dia punya besar pun beda, ya kan? Nah, kalau ini jelas dia lebih besar dan tidak ada campur tangan seperti gerinda dan lain sebagainya. Ini nggak ada sama sekali, nggak ada. Saya pun kurang paham cara pembuatannya gimana. Tapi ini tidak ada istilah gerinda, pikir tidak ada bekasnya sama sekali ini.
tidak ada bekasnya sama sekali ya, tidak ada bekas sama sekali ya. Nah, jadi bisa dilihat tidak ada bekasnya sama sekali. Oke, untuk season yang sekarang, untuk season yang kali ini saya akhiri. Untuk season ke depan kita akan mengetes tentang khasiat-khasiat atau tuah yang ada di besi kuning ini. Sekian dari saya, salam Rahayu.